wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan di dalam melazimi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan tercatat menjadi bagian dari pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu di antara surat yang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan apakah dia termasuk surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah. Artinya apakah dia termasuk di antara surat yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah, ataukah surat yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, pendapat yang rajih menurut saya termasuk di antara surat-surat Madaniyah, merupakan surat ke-98 dari urutan mushaf kita. Sedangkan secara urutan turun dia adalah surat yang ke-100. Jadi jumlah surat itu kan jumlahnya 114. Kalau dia secara bilangan dia sudah lebih dari 50 ya. Atau mungkin sudah menjelang 100 terakhir 50 terakhir atau 25 terakhir, itu kemungkinan besar Madaniyah. Makanya kenapa tadi saya cenderung Madaniyah, walaupun mungkin dia turunnya di Makkah, tapi turun di Makkah setelah Nabi hijrah. Mungkin setelah Fatu Makkah turunnya atau menjelang itu. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara pendapat para ulama terkait dengan surat ini. Surat Al-Bayyinah disebut dengan Al-Bayyinah karena adanya lafadz Al-Bayyinah di dalam ayatnya. Sebagaimana yang kemudian kita sama-sama hafal, di ayat yang pertama sendiri Allah sudah menyebutkan tentang kata bayyinah itu sendiri. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah secara makna itu artinya al-kalamul wadih. Secara makna letterleknya, makna bahasanya, al-bayyinah itu adalah al-kalam al-wadih, perkataan yang sudah jelas. Adapun yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah Nabi dan juga
apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dibawa oleh Nabi itu tidak terbantahkan oleh orang-orang kafir, sebagaimana Nabi sebagai Nabi pun tidak terbantahkan oleh orang-orang kafir. Termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu sampai membuktikan berkali-kali, Pak. Muhammad itu Nabi beneran atau tidak. Nabi itu pernah ditanyai pertanyaan yang tidak mengetahui itu kecuali Nabi. Tentang siapa saja nama-nama dari Ashabul Kahfi itu. Jenengan tahu, Pak? Dari yang kita sering dengar ada 7 atau 8 orang ya, atau 6 orang yang itu semuanya masih diperselisihkan ya. Intinya kurang dari 10 orang dari Ashabul Kahfi tadi itu yang kemudian nama-namanya siapa saja itu tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Itu orang Yahudi sudah ngetes ya. Sudah ngetes dan sudah jelas bahwa Muhammad itu adalah seorang Nabi. Enggak hanya itu, Pak. Ada yang tesnya lebih ekstrim. Disihir. Kalau dia bukan Nabi, mati mesti. Dan betul, Nabi itu ketika disihir itu sampai pada rontok rambutnya, yang buhulnya itu saking dahsyatnya sihir saat itu adalah membuat sumur tempat disimpan buhulnya tadi itu merah semerah darah airnya. Ya, yang menjadi asbab turunnya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas yang dulu pernah kita bahas di awal pembahasan tafsir juz amma. Kemudian tidak hanya itu. Dites lagi, Pak. Diracun. Yang kalau bukan Nabi mati, Pak. Ya, ternyata Nabi enggak meninggal. Yang sahabat yang makan bersama dengan beliau yang makanannya diracun itu meninggal di tempat. Sedangkan Nabi SAW tidak meninggal, hanya masih merasakan sakitnya efek racun tadi itu sampai menjelang beliau meninggal dunia. Sampai di akhir usia itu efek racun yang dulu pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi itu masih terasa. Dan masih banyak lagi pembuktian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang kemudian jawabannya itu nggak terbantahkan bahwa Muhammad adalah seorang. Tapi kenapa kebanyakan orang Yahudi tadi tidak mau masuk Islam? Ya karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang berkehendak untuk memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Salah satu indikator mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah itu adalah apa? Dimudahkan dalam beramal soleh tanpa pamrih kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator kita dimudahkan dengan hidayah. Maka kalau kita merasa bahwa kita dimudahkan dalam beramal soleh, bersyukurlah. Ya. Karena itu bagian dari yang juga menjadi bagian dari indikator berarti kita termasuk di antara nanti yang mudah-mudahan ditakdirkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Innallaha idza sta'mala 'abdan lil jannah, ya. Innallaha idza khalaqal abda lil jannah ista'malahu ala amalin min a'mali ahlil jannah. Sesungguhnya ketika Allah itu berkehendak untuk menciptakan manusia itu untuk dimasukkan ke dalam surga, maka Allah akan menjadikannya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Hatta mata ala amalin min a'mali ahlil jannah. Hingga kemudian nanti dia meninggal dengan salah satu di antara amalan-amalan penduduk surga itu. Jadi kalau kita merasa dipermudah dalam beramal soleh, bersyukurlah. Dan selalu optimislah, serta jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita terus ulang-ulang.
Atau yang tadi dibaca saat zikir pada salat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Bahkan makan saja minta doanya dijauhkan dari neraka. Wa qina adzabannar. Kan begitu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Itu mau makan. Ketika menghadapi hidangan, dihidangkan makanan di hadapan kita, doanya begitu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga menunjukkan keseriusan seorang muslim tadi itu agar kemudian dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini juga disebut dengan surat lam yakunil ladzina kafaru atau surat lam yakun. Ya. Karena diawali dengan kalimat itu juga. Kemudian surat ini juga disebut dengan surat Al-Qayyimah. Ya. Fadzalika dinul qayyimah. Apa itu qayyimah? Qayyim itu artinya yang lurus. Ya. Qayyim itu sesuatu yang lurus, tidak bengkok. Ya. Disebut dengan surat Al-Qayyimah tadi karena ada lafaz Al-Qayyimah di dalam ayatnya juga. Disebut juga dengan surat Al-Bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Dan ini salah satu di antara nama dari surat Al-Bayyinah. Kemudian juga disebut dengan surat Al-Munfaqqin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqqina. Kenapa disebut dengan surat Al-Munfaqqin? Karena ada kata itu juga. Kemudian juga disebut dengan suratu ahlil kitab. Surat Al-Bayyinah juga disebut dengan suratu ahlil kitab. Surat ahli kitab. Kenapa? Karena menegaskan tentang posisi ahli kitab nanti di akhirat itu seperti apa. Allah dengan tegas menyebutkan di dalam ayatnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, ya, mereka kekal di neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang berjalan di atas daratan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih ada yang punya pemikiran bahwa semua agama itu sama, semua agama itu mengarahkan kepada surga, semua agama itu memerintahkan kepada kebaikan, maka itu pemahaman yang menyesatkan. Catat baik-baik. Ya. Itu pemahaman yang menyesatkan. Karena yang masuk surga kata Allah cuman orang Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama atau din di sisi Allah itu hanya Islam yang diakui. Dan ini tegas. Jadi kalau ada yang masih ragu orang Yahudi itu nanti masuk neraka atau enggak, kalau ada yang masih ragu orang Nasrani itu masuk neraka atau tidak, kalau ada yang masih ragu orang musyrik itu masuk neraka atau tidak, ya, itu berarti masih bermasalah pemahaman Islamnya. Karena Allah dengan tegas menyebutkan di dalam ayat ini seperti kalimat tadi. Dan ini penting. Monggo. Betul. Betul. Iya. Betul. Iya. Betul seperti itu. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah itu adalah menyampaikan Islam.
setiap umat yang mengikuti nabinya sesuai dengan masa-masanya tadi adalah seorang muslim. Adapun ketika kemudian datang nabi berikutnya, tapi dia tidak mengikuti nabi yang berikutnya tadi, maka dia kafir. Dan semua yang kategorinya muslim sampai dia meninggal tadi, maka dia termasuk yang dijamin oleh Allah masuk surga. Terlepas masuk surganya lewat neraka dulu atau tidak. Itu bagian dari salah satu di antara pemahaman akidah yang penting untuk difahamkan. Nanti ada di penjelasan kitab Fusulun fil Aqidah. Di kitab Fusulun fil Aqidah nanti dijelaskan itu tentang apa itu Islam dan siapa saja yang termasuk muslim dan Nabi itu menyampaikan apa, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk difahami. Jadi bukan tidak benar kalau kemudian Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi, tidak benar. Karena Nabi pernah mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita orang Islam ini lebih berhak terhadap Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Islam itu mengakui Musa sebagai nabinya, sedangkan orang Yahudi seringkali menentang pendapat nabinya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang siapa yang berada di atas hidayah dan siapa yang berada di atas jalan kesesatan. Dan ini nanti juga dijelaskan di dalam Quran surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah berikan kepadanya dua mata, ya, dua bibir dan satu lisan, ya. Kemudian kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Kenapa yang disinggung adalah mata dan lisan? Mata itu untuk menyaksikan mana yang benar, lisan untuk mengkonfirmasi, Pak. Kalau memang masih ragu, kalau memang tidak tahu, bertanyalah. Untuk memilih mana dua jalan itu yang kemudian paling dekat dengan kebenaran. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara maksud dari ayat tadi. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya. Surat ini merupakan salah satu di antara surat penting yang menjelaskan tentang siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang menyimpang dari kebenaran tadi. Siapa yang termasuk Islam dan siapa yang termasuk kafir tadi. Ya. Makanya di dalam banyak riwayat tafsir disebutkan bahwa Allah mendahulukan penyebutan ahli kitab dibandingkan penyebutan orang-orang musyrik. Karena orang ahli kitab itu adalah orang yang sudah memiliki kitab dan dibimbing dengan ilmu. Sehingga ketika mereka menyimpang dari kebenaran, ya, kekufurannya itu lebih parah daripada mereka orang-orang musyrik yang memang tidak pernah membaca kitab. Ya. Makanya di dalam kesimpulan para ulama, seperti misalnya kesimpulannya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kata beliau, ya. Orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah lebih dulu dibandingkan mereka para penyembah berhala. Kenapa? Mungkin para penyembah berhala itu dia berdosa, dia kafir, tapi dia bisa jadi tidak tahu bahwa dia berada di atas kekufuran. Sedangkan ahli kitab tadi yang membaca kitab, yang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, dia sudah tahu kebenarannya. Sedangkan dia memilih untuk tidak mengikuti kebenaran. Maka nanti salah satu di antara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ada banyak riwayat hadis. Salah satunya adalah hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang
manusia nanti yang kemudian isi perutnya itu dikeluarkan, Pak, di neraka itu. Kemudian dibakar seperti kambing guling, dipulak-balik begitu. Lalu kemudian para penduduk neraka mendekatinya, kemudian mengatakan, "Wahai fulan, kenapa kamu di sini bersama kami? Bukankah kamu dulu yang mengingatkan kami untuk amar ma'ruf, untuk melakukan yang ma'ruf, dan bukankah kamu yang mencegah kami dulu dari melakukan yang mungkar?" Apa jawab orang itu? "Na'am," kata dia. "Iya, betul. Walakinni," kata dia, "amurukum bil ma'rufi wala atihi wa anhakum an mungkarin wa ati." Dulu aku mengajak kalian untuk melakukan yang ma'ruf sedangkan aku tidak melakukannya, dan aku dulu melarang kalian dari yang mungkar tapi justru aku melakukannya. Ini bahayanya orang yang kemudian mengetahui ilmunya tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dan ini bagian dari yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, inna awwalan nasi yuqdo yaumal qiyamati la rajulun ustushida la rajulun tasaddaqa bimalihi wa la rajulun hafidhul Qur'an, ya. Qra'ul Qur'an wa 'alimun. Disebutkan bahwa nanti orang yang masuk neraka pertama kali itu 3. Satu, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang bersedekah. Dan yang ketiga adalah orang yang berilmu, ya, hafal Quran, pandai membaca Al-Quran. Yang jadi masalah adalah apa? Mereka melakukan 3 itu bukan karena Allah, tapi hanya untuk mendapatkan gelar dunia. Berilmu hanya disebut agar supaya disebut sebagai seorang alim, seorang ustadz, seorang buya. Dan dia sudah dapatkan itu di dunia. Ada yang bersedekah supaya kemudian disebut sebagai orang baik, orang dermawan. Dan itu sudah didapatkan di dunia. Ada orang yang kemudian membaca Quran hanya disebut sebagai seorang qari, bacaan Qurannya bagus, Masya Allah, dan lain sebagainya. Itu sudah didapat di dunia. Dan orang yang mati syahid hanya lantaran pengen disebut sebagai seorang pahlawan, dan itu sudah didapatkan di dunia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasukhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian dia ditarik hingga tersungkur wajahnya tadi itu, kemudian diseret sampai kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi. Padahal mereka melakukan amalan-amalan besar, bersedekah, berjihad fisabilillah sampai mati syahid. Kemudian yang ketiga adalah berilmu. Kita tahu menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang mudah, Pak. Ya. Bahkan menuntut ilmu itu hitung-hitungannya mahal. Kita bisa hitung sekarang orang belajar di sekolah itu dari sejak TK sampai kuliah. Sampai kalau misalnya tingkatan akademik paling tinggi doktor. Coba sekarang dihitung biayanya berapa. Kalau negeri semua misalnya, berapa biayanya? Itu biaya menuntut ilmu. Dulu juga sama sebenarnya biaya menuntut ilmu. Sampai Imam Ahmad mengatakan, man tolabal haditha afqar. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, pasti dia akan miskin. Saking banyaknya uang yang harus dikeluarkan, karena kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu hadis, itu dia harus menempuh perjalanan yang jauh, dan biaya perjalanan itu mahal. Sebagaimana kita tahu sekarang, haji berapa, Pak? 50 juta. 49 kan? 50 juta lah taruhlah kita bulatin sekarang. Ya. Uang dulu 30 juta aja wis larang, Pak. Ya. Uang enggak banyak juga yang bisa ikut kan? Nyatanya banyak yang daftar itu kan karena faktor talangan dulu kan, dana talangan dari proyek perbankan yang diberlakukan dulu, makanya banyak yang daftar dan banyak antrian itu. Sebenarnya kalau berdasarkan kemampuan, yakin nggak banyak, enggak, Pak. Kuota itu belum tentu terpenuhi, belum tentu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Maka mengetahui ilmu itu tidak cukup.
Setelah kita mengetahui harus mengamalkannya. Makanya Syekh Utsaimin di dalam menjelaskan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Thalathat al-Usul, 3 pondasi pokok di dalam Islam terkait dengan kewajiban seorang mukmin itu. Beliau menjelaskan bahwa di antara kewajiban seorang mukmin itu 4, Pak. 1, mengilmui, maksudnya belajar. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, mendakwahkan atau mengajarkannya. Yang keempat, bersabar di dalamnya, baik di dalam menuntut ilmunya, baik di dalam mengamalkannya, maupun baik di dalam mendakwahkannya. Karena semuanya pasti nggak mudah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini bagian dari yang juga harus dilakukan oleh setiap mukmin. Dan itu yang harus dibayar, Pak, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Di sini juga dijelaskan, di antara tadaburnya adalah bahwa di antara kesalahan orang yang berilmu, ketika kemudian dia melakukan kesalahan, maka nilai kesalahan dan tanggungan dosanya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang melakukan kesalahan karena tidak tahu ilmunya. Li'annahu aktar minhu ala tabayyunil haqqi wa maizihi minal batil. Karena dia, orang yang berilmu itu, mampu untuk mencari kebenarannya dan membedakannya dari yang batil. Sedangkan dia, orang yang berilmu, itu dicontoh dan ditiru oleh orang lain. Yang kadang-kadang kalau orang berilmu melakukan kesalahan, kemudian diikuti orang, dia bukan berdosa untuk kesalahan dirinya sendiri saja. Tapi ketika itu diikuti orang lain, maka dia juga mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya tadi. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'ah. Orang yang mencontohkan keburukan, kemudian dia tidak kemudian keburukannya itu ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan dan yang dilakukan oleh orang lain tadi tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini bahayanya. Apalagi kesalahan itu diviralkan pakai media sosial. Dahsyat itu, Pak. Kita nggak bisa bayangkan dosanya itu. Kalau kita mengamalkan di lingkungan kita yang dilihat secara mata, kepala, ya, secara fisik, bukan di dunia maya, itu mungkin yang bisa melihat kita cuma terbatas, Pak. Tapi kalau kemudian yang melihat di dunia maya sekali post, Pak, kalau misalnya followersnya ribuan atau bahkan jutaan, itu sekali post jutaan orang melihat. Bayangkan, itu kalau dia belum nge-share. Kalau dia nge-share berarti kali 2 minimal. Kalau dia nge-share-nya kepada 3 orang berarti kali 3, itu aja. Kita nggak bisa bayangkan itu betapa dahsyatnya dosa yang kemudian didapat. Sedangkan hari ini media sosial, entah reels, entah apapun itu, kebanyakan isinya ya, kebanyakan yang menebar dosa tadi itu dibandingkan yang menebar kebaikan. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dari Malik bin Amr bin Thabit al-Ansari, ia berkata, lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha qala Jibril ya Rasulullah inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan. Disebutkan dalam sebuah riwayat
bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, sampai akhir ayat, akhir surat, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Rabbmu memerintahkanmu untuk membacakannya kepada Ubay. Ubay maksudnya siapa, Pak? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi surah. Wa qala Ubay wa qad dzukirtu thumma ya Rasulullah qala na'am qala fa baka Ubayyun. Disebutkan lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Ubay, sesungguhnya Jibril memerintahkanku untuk membacakan surat ini kepadamu. Lalu kemudian Ubay bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah aku disebut oleh Jibril? Maka kemudian Nabi mengatakan iya. Maka kemudian Ubay menangis karena mendengar hal itu. Coba, seorang Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi, bukan Nabi, salah satu sahabat Nabi, tapi namanya disebut oleh Allah, disebut oleh Rasul Allah dari kalangan malaikat, dan disebut oleh Rasul Allah dari kalangan manusia. Masya Allah, itu kemuliaan yang luar biasa. Kita disebut presiden aja lo senengnya pol, Pak. Ya, disebut Pak Camat ini, senengnya pol. Apalagi kalau kemudian yang nyebut kita itu adalah ya makhluk terbaik di alam semesta ini, rasulnya para malaikat dan juga rasulnya manusia. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab. Maka nanti di antara keutamaan yang diberikan kepada Ubay bin Ka'ab juga salah satunya adalah apa, Pak? Nabi menunjuk Ubay untuk berdiri di belakang beliau setiap kali sholat. Ini juga sunnah, bahwa imam di dalam sholat itu harus imam tetap, tidak berubah. Siapa yang berhak menjadi imam? Aqra'uhum Qur'anan, yang paling baik bacaan Qur'annya. Yang kedua adalah a'lamuhum bi kitabillah, yang paling mengetahui kitab Allah, maksudnya paling mengetahui hukum Islam. Dan yang ketiga awaluhum hijratan, baru urutan yang ketiga itu nanti dicari mana yang paling awal Islamnya. Jadi kalau urusan pertama masalah hafalan sama, masalah pengetahuan Islamnya sama, baru yang ketiga nanti kategori untuk eliminasinya adalah hijrahnya yang paling dulu siapa. Kalau ternyata ini sama, baru dicari yang paling tua. Jadi kategori paling tua itu carry, terakhir, bukan duluan. Ya. Ini bagian dari cara memilih imam. Nah nanti setelah imam tetapnya terpilih, yang di belakang imam adalah yang hafalannya di bawahnya imam tadi, yang secara status di bawahnya imam tadi. Terutama 3 tempat di belakang imam, itu harus orang yang secara hafalan, ilmu dan lain sebagainya di bawahnya imam tadi. Supaya apa? Kalau imam batal, yang ganti orang yang layak. Begitu. Sebagaimana Nabi menunjuk Ubay. Padahal di selain Ubay itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa untuk sholat Rasul menunjuk Ubay? Karena Ubay disebut oleh Allah tadi. Termasuk salah satu di antara ulama kalangan sahabat yang dijadikan rujukan oleh para sahabat ketika mereka mau bertanya tentang ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang juga penting. Makanya ulama sahabat itu yang senior itu 2, Pak, untuk urusan Quran, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian dijadikan sebagai rujukan para sahabat terkait kalau mereka ingin menanyakan tentang wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya. Kemudian di sini lagi juga disebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Disebutkan oleh Al-Baqai. Salah satu di antara bentuk bengkoknya ahli kitab atau menyimpangnya ahli kitab adalah ketika kemudian mereka mengetahui nabinya sudah diutus, kemudian kitabnya ada, nabi membawa kitab, mereka tetap tidak mau mengikuti nabi. Padahal kitab-kitab mereka sebelumnya memerintahkan mereka untuk mengikuti nabi yang akan datang yang bernama Ahmad. Mimba dismuhu Ahmad. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka lebih hafal nama nabi yang akan diutus tadi itu dibandingkan nama anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka mengenal nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking hafalnya mereka dengan kitab mereka itu. Tapi ketika nabinya datang mereka tidak mau mengikutinya. Padahal dulu Pak, ketika ada konflik antara orang-orang Yahudi sama orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Quraisy, orang Yahudi itu seringkali mengancam, nanti kalau kami sudah mendapatkan nabi kami akan minta dia untuk mendoakan dan menghancurkan kalian. Ancamannya orang-orang Yahudi. Tapi ternyata nabinya turun di suku Quraisy, dari orang Quraisy, dan kemudian juga berdakwah kepada orang-orang Yahudi yang ketika mengetahui nabinya dari Quraisy, mereka nggak mau menerima. Alasannya bukan dari mereka, padahal mereka dari keturunan yang sama. Bani Israel dengan Nabi Muhammad itu dari keturunan yang sama, Pak. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Bani Israel itu keturunannya Yakub dari Nabi Ishak, sedangkan Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Sama-sama putranya Nabi Ibrahim. Coba bayangkan. Jelas-jelas mengetahui nasabnya, jelas-jelas mengetahui dalilnya, jelas-jelas mengetahui ilmunya, masih menolak kebenaran. Maka nggak jamin Pak, pinter ki mesti benar, nggak jamin. Makanya ada istilah pepatah dalam bahasa Jawa itu pinter tapi keblinger. Ya. Pinter itu bukan lurus tapi malah bengkok. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Nggak jamin pinter itu mesti benar. Dan nggak jamin pinter itu mesti dapat hidayah. Nggak jamin. Loh Fir'aun itu pinter loh Pak. Abu Jahal itu, walaupun disebut sebagai Abu Jahal. Abu itu artinya bapak, Jahal itu artinya mbahe sing bodoh. Mbahnya kebodohan. Ya. Bapak dari mbahnya kebodohan. Berarti saking bodoh nih gitu maksudnya. Istilah maknanya. Padahal dia adalah orang pintar. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izil islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang Umar pertama maksudnya adalah Umar bin Khattab, yang Umar kedua maksudnya adalah Amru bin Hisham, yaitu Abu Jahal itu. Namanya asli adalah Amru bin Hisham. Itu Nabi pernah berdoa agar Amru bin Hisham itu dijadikan sebagai salah satu di antara yang nantinya akan memuliakan Islam. Tapi ternyata Allah lebih memilih Umar, bukan Amru bin Hisham. Menunjukkan Amru bin Hisham itu bukan orang bodoh Pak aslinya. Kalau secara akademik maksudnya. Secara kognitif. Secara kemampuan akal itu bukan orang bodoh. Tapi nggak berarti bahwa pinter itu mesti benar. Kalau nggak dapat hidayah ya nggak benar Pak. Dan itu yang terjadi. Maka salah kalau kita orientasinya di dalam menuntut ilmu itu supaya pinter, salah. Orientasi di dalam menuntut ilmu itu adalah supaya benar, bukan supaya pinter. Jadi walaupun nilainya 60, tapi kalau benar, sesuai dengan jalan kebenaran tadi itu sudah mencapai tujuan. Kalau nilainya 90, tapi nggak sesuai jalan kebenaran tadi, itu menyimpang sudah. Ya. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka perhatikan,
Jangan sampai kemudian kita memaksa anak-anak kita belajar hanya supaya pinter. Boleh, mereka pinter boleh, bukan berarti dilarang. Tapi tujuan utamanya harusnya adalah benernya, bukan pinternya semata. Betapa banyak orang yang pinter tapi tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana kita ikhlas di dalam beribadah. Termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi belajar itu bukan untuk nyari kerja. Belajar itu bukan untuk kemudian supaya dapat sertifikasi. Belajar itu bukan supaya kemudian dapat kedudukan lebih tinggi. Bukan. Belajar itu untuk melaksanakan perintah Allah sekaligus supaya kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, man talabal ilma, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, untuk mencari sebagian dari dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak ribuan mil. Sampai nggak nyium, Pak. Diharamkan dari mencium surga lah. Kalau mencium baunya surga aja enggak, gimana mau masuk? Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Makanya di ayat yang kelima Allah menegaskan dengan kalimat apa? Wadzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah itu apa? Ikhlas di dalam beramal, kemudian melakukan amalan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Makanya sebelum ayat itu Allah menyebutkan dengan kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyim. Dan itu bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Jaga itu, Pak. Konsistensi keikhlasan di dalam setiap amal kita. Itu yang nanti akan menentukan apa yang kemudian kita dapat ketika di akhirat. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah balasan bagi mereka yang takut kepada Rabb-nya. Rasa takut kepada Allah itu membuat kita semakin dekat kepadanya. Sedangkan rasa takut kepada makhluk itu seringkali membuat kita menjauh darinya. Ada yang kalau takut harimau kemudian mendekati harimaunya? Tidak ada, Pak. Ya. Ada kalau takut sama seseorang kemudian justru sering ketemu sama orang itu? Tidak ada. Tapi kalau takut sama Allah justru semakin mendekat dan semakin memperbanyak ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan Allah membimbing kita. Pertanyaan? Oh, monggo, silakan. Ya. Itu logika yang enggak nyambung. Ya. Kalau masalah Islam itu benar, itu sudah mutlak. Sedangkan bayi yang lahir itu tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak. Tidak mutlak harus berasal dari keluarga muslim. Jadi membandingkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak itu sudah enggak nyambung sebenarnya. Jadi tidak perlu ditanggapi yang seperti itu. Lah kalau memang Islam itu benar, lo memang bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan muslim. Nabi sendiri kan yang menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah dalam penjelasan para ulama? Al fitratu ay alal Islam. Bahwa setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan muslim. Fa'abawahu. Sedangkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Ya. Lahirnya muslim. Kalau misalnya dia dibiarkan memilih sendiri agamanya,
pasti akan jadi muslim. Tapi yang memang sudah sunatullahnya namanya orang tua pasti mendidik anaknya seperti dirinya, kan begitu. Karena orang tuanya kafir, ya mendidik anaknya juga menjadi kafir. Aslinya muslim. Jadi kalau logika berpikirnya adalah kenapa nggak lahirnya dari keluarga muslim saja? Ya sudah, kalau gitu yang nikah muslim juga aja. Kenapa orang kafir juga nikah? Laung itu salah satu di antara rangkaian asbab memiliki keturunan, kan? Rangkaian asbabnya maksudnya. Ya. Sampai mereka yang pengen punya anak juga nggak hanya dari kalangan orang Islam saja toh. Yang pengen punya anak dari kalangan orang kafir juga ada. Jadi jawabannya sebenarnya ringkas sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi. Sejatinya bayi-bayi yang lahir itu hatta dari rahim-rahim orang kafir pun juga Islam aslinya. Tapi dikafirkan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga hidayah yang ada pada kita dan menunjuki kita selalu untuk menapaki jalan hidayahnya dan mematikan kita sebagai seorang muslim. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.